Khotbah saya hari ini judulnya berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, lihat Keluaran pasal 17. Baca dulu Alkitabnya saudara supaya ada basicnya saudara yang terkasih. Keluaran 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 dikatakan begini. Keluaran 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikan air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara-saudara yang terkasih, bangsa ini punya special covenant, punya perjanjian khusus dengan Tuhan. Gak ada bangsa di dunia ini yang punya perjanjian. Secara bangsa Indonesia gak punya perjanjian. Saudara yang terkasih, Amerika, saudara-saudara yang terkasih, Inggris, Eropa tidak punya perjanjian. Secara bangsa, saudara, tidak ada bangsa punya perjanjian. Yang punya perjanjian secara bangsa itu hanya bangsa Israel. Anda dan saya punya perjanjian secara individu. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka dilembagakan dalam sebuah lembaga yang namanya gereja. Dan saudara-saudara, itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, belajar kepada bangsa ini, saudara akan melihat luar biasa. Tuhan bukan saja Tuhan bertindak dalam sejarah masa lalu, bukan saja masa kini, tapi masa depan. Karena itu berjalan bersama Tuhan penting. Kenapa? Yang pertama, berjalan bersama dengan Tuhan ada perlindungan, ada proteksi daripada Tuhan. Kalau kita baca ceritanya, saudara-saudara yang terkasih, Musa itu umurnya 120 tahun. Ketika dia 40 tahun dia melarikan diri di padang gurun, saudara, padang belantara, dia menjaga kawanan domba dari mertuanya itu selama 40 tahun. Jadi Musa dibentuk selama 40 tahun, jadi 80 tahun, lalu tahun ke-80 dia pergi membebaskan bangsa Mesir. Nah, Tuhan itu selalu mencari orang-orang. Tuhan selalu mencari orang-orang. Dan kalau saya lihat, saya bilang sama istri saya, ibu gembala, orangnya enak banget, maksudnya sama anak muda cair banget. Makanya kelihatan muda terus, saudara-saudara yang terkasih, ya, awet muda bagi yang muda, bagi yang tua awet tua, saudara yang terkasih. Yang penting ada awetnya, saudara. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, betul, sebenarnya anak-anak muda sekarang mereka cari figur bapak, figur ibu, saudara yang terkasih, figur orang yang bisa membimbing mereka. Kalau mereka dapat orang yang baik, kalau mereka nggak dapat orang yang kacau, jadi kacau. Seperti teman saya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mamanya Manado, bapaknya Ambon. Harusnya kan suaranya bagus, waduh suaranya kacau. Saya bilang, Bung kalau nyanyi dekat suara satu, Bung suara satu. Dekat suara dua, Bung suara dua. Dekat suara tiga, Bung suara tiga. Dekat suara hancur, Bung hancur banget. Saudara-saudara yang terkasih. Karena nggak ada orang Manado campur Ambon terus suaranya berantakan sama dia. Saudara, tapi dia pintar. Makanya saudara-saudara yang terkasih, setiap orang itu Tuhan kasih kebiasaan masing-masing. Pemimpin itu, saudara, Anda nggak bisa cari sama. Ada pemimpin yang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak diam, tapi jangan lupa hikmatnya luar biasa. Orang seperti begini. Nah, jangan cari hikmat ke saya. Orang seperti ini kurang hikmat biasanya, saudara yang terkasih. Tapi kalau Anda mau cerita apa saja dari pagi sampai pagi kita ngobrol, saya ladenin Anda, saudara yang terkasih. Itulah sebabnya saya percaya Tuhan selalu mencari orang, dan orang itu mau apa enggak terserah. Kalau orang itu nggak mau, Tuhan selalu punya orang. Dengar, Tuhan nggak pernah kekurangan orang. Jadi jangan sampai saudara bilang begini, oh saya ini penyanyi, karena itu kalau gereja nggak panggil saya rugi gereja. Itu Tuhan nggak pernah rugi. Tuhan nggak pernah rugi. Saya pelayanan misi, jadi kalau orang bilang, Pak tolong ajak penyanyi ya. Saya bilang, penyanyi yang bertobat atau enggak? Penyanyi yang suaranya bagus tapi nggak bertobat, atau penyanyi yang suaranya bagus juga nggak terkenal, maksud saya. Penyanyi yang tidak terkenal tapi suaranya bagus, bisa jadi berkat. Itu biasanya saya ambil dari teman-teman yang kayak worship leader, teman-teman yang di gereja. Mungkin namanya tidak terkenal, tapi punya nama juga. Tetap punya nama, saudara. Iya kan? Punya nama, kita tuh punya nama, saudara yang terkasih. Nah, karena itu saya mau berkata bahwa sebenarnya semua kita bisa dipakai oleh Tuhan.
Bisa saudara, kalau Anda belajar tentang Daud itu nggak dihargai sama sekali saudara. Waktu Samuel datang dia lihat Eliab, saudara, dari 1 Samuel 16 kalau saudara pulang baca. Saudara, dia lihat Eliab karena Saul kan sudah ditolak jadi raja. Waktu dia datang ke Bethlehem di keluarganya Isai, dia bilang, Isai persiapkan semua anak-anakmu karena salah satu dari anakmu akan menjadi raja. Ketika dia lihat Eliab, dia bilang, sungguh di hadapan Tuhan berdiri sekarang yang diurapinya. Kenapa? Eliab itu salah satu prajurit daripada Saul. Tinggi saudara yang terkasih, gagah. Tapi Tuhan bilang, jangan lihat parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Itu menyimpulkan bahwa dengan bahasa lain, orang tinggi dan ganteng tidak dipilih oleh Tuhan. Lo baca ya saudara, jangan lihat parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi orang ganteng dan tinggi ditolak sama Tuhan. Wah, ayat itu keren banget. Selain Yohanes 3 ayat 30, dia harus makin besar dan saya harus makin kecil. Mantap itu. 2 ayat itu membuat saya keliling kemana-mana saudara-saudara yang terkasih. Nah Bapak Ibu yang terkasih, tapi ayat itu sebenarnya berkata Tuhan melihat apa yang di dalam hati kita. Saudara, sebenarnya orang salah kalau dia pikir bahwa kalau dia nggak pelayanan lalu gereja rugi. Enggak rugi. Oh, Tuhan selalu punya manusia, punya orang-orang yang kelihatan seperti Daud itu nggak kepilih loh. Bapaknya sendiri nggak pilih dia loh. Bapaknya sendiri nggak bilang, Daud tinggalkan domba, mungkin kamu salah satu. Enggak. Daud sudah ngana jaga juga, jaga kambing itu, deng sapi itu, deng anjing, deng babi itu. Jaga pada orang semua. Sebab ngana tara pilih, tara mungkin. Ngana tara mimbar aja mesti pakai alas di bawah, ngana loncat. Nggak bisa. Saya pernah khotbah di kota, mimbarnya tinggi. Saya bilang ini penghargaan atau penghinaan, saya bilang. Saudara-saudara yang terkajian dengan terpilih, ngana di sana aja. Oh tapi Samuel bilang, panggil dia. Sebelum dia datang kita nggak bisa makan. Dan ketika saudara yang terkasih, Tuhan mengurapi dia, mencengangkan bagi kakak-kakaknya. Karena itu jangan sombong. Kalau Tuhan pakai kita makin rendah hati. Aduh nggak cocok saya ini mau sombong. Sudah dirinya rendah mau sombong apa saudara. Itu yang membuat saya senang saudara. Wah senang banget saudara yang terkasih. Satu kali saya dengan Asmiranda dengan istrinya. Siapa namanya? Asmiranda dengan suaminya. Anda nggak protes, Vano namanya, Jonas, Ambon Watimena, Belanda saudara, tinggi, gagah sekali. Dalam hati saya kadang-kadang laki-laki juga aja bisa naksir sama dia, saking gagahnya saudara-saudara yang terkasih. Jadi waktu kami naik pesawat ke Kupang mau KKR saudara yang terkasih, lalu di atas pesawat Asmiranda puasa, dia tidur. Vano ditawarkan minumannya beda sekali. Mas, mau minum apa mas? Sambil nunduk. Ke saya beda banget, Pak minum apa Pak? Aduh. Saya bilang tunggu nanti mendarat di Kupang KKR malam nanti. Jadi kita mendarat di Kupang itu jam 7:30 pagi. Malamnya di sebuah Grand Mutiara namanya. Gedung yang paling baik di situ di Kupang. Kita KKR, mereka nyanyi 6 lagu. Saya sebelum khotbah nyanyi 1 lagu. Habis itu khotbah. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau pergi makan lewat pintu belakang dari gedung itu. Ketika mereka turun duluan saya belakangan. Lalu anak-anak muda bilang, Kak tunggu Kak. Saya berhenti, dilewatin sayanya. Dilewatin saudara. Lah dicarinya cuma Vano sama istrinya Asmiranda itu. Waktu kita mau pergi makan di depan ada mobil, mereka di belakang saya dengan teman saya, seorang pemusik. Nah kacanya kan sudah ditutup, lalu diketok sama anak muda, Kak buka kak, lalu dibukain sudah. Oh, mereka bilang kita mau salaman mau foto, lalu difoto. Saya mobil kedua, karena kaca saya daripada diketok lebih baik saya buka duluan. Itu wise sudah, hikmat itu saudara yang terkasih ya. Jadi saya buka duluan dengan pasti kan mau difoto lagi. Begitu buka mereka bilang Bapak tutup, banyak nyamuk Bapak tutup. Kurang ajar saudara. Orang itu loh, beda-bedakan orang loh saudara. Bapak Ibu yang terkasih, tapi saya bersyukur Tuhan gak beda-bedakan orang saudara yang terkasih. Gak beda-bedakan. Itu penghiburan sejati saudara-saudara yang terkasih untuk hidup saya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan bahwa mereka diproteksi secara luar biasa. Keluar dari Mesir itu bukan sedikit orang. Kalau Anda membaca Keluaran 12 ayat 37 dikatakan 600.000 laki-laki. Kalau kita asumsi satu punya keluarga punya 3 orang anak. Sekitar 3 juta orang yang keluar. Banyak sekali saudara, banyak sekali. Musa itu pemimpin besar, hebat. Saudara-saudara yang terkasih. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, bangsa ini diproteksi, dijaga sama Tuhan. Waktu mereka berjalan, waktu mereka mau menyeberang laut Teberau itu, wah luar biasa, mereka begitu takut. Sebab ketika Musa dengan kuasa Tuhan mengelurkan tongkatnya, laut Teberau itu terbelah. Lalu mereka berjalan, tiba-tiba pasukan Firaun datang.
Mereka takut, mereka bilang, Musa apa karena kekurangan kuburan di Mesir, kamu mau kubur kami di sini. Saudara lihat ya, orang baru lihat mujizat loh. Baru lihat mujizat saudara. Wah itu kok gak percaya, keterlaluan. Ada banyak orang seperti begitu. Sudah dengar banyak kesaksian. Membaca banyak sejarah bagaimana tokoh-tokoh, anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Mengalami banyak hal. Tapi lagi-lagi dunia dengan segala propagandanya membuat orang kadang-kadang lupa. Makanya saudara yang terkasih, anak-anak muda, jangan kebanyakan baca sosial media daripada baca buku ini. Martin Luther pernah berkata begini, andai kata Alkitab ini bagaikan sebuah pohon, setiap rantingnya saya sudah pernah goncang, dan setiap kali saya goncang rantingnya, buah yang jatuh itu selalu berlain-lainan. Artinya berkat firman Tuhan selalu aktual. Dia bisa menjawab segala masalah dalam segala zaman. Zaman sekarang bajagajo, lihat dunia soba goyang, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Dangdut itu terakhir saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang menguatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menurut survei orang-orang di Amerika Serikat masih muda sudah berhasil. Sejak masa kecil mereka mencintai firman Tuhan, diajar. Makanya anak sekolah minggu, tadi saya ngobrol dengan ibu gembala, anak-anak sekolah minggu ada ruangan yang mereka dipakai diajar. Saudara-saudara yang terkasih, oh teman-teman, anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan pasti dilindungi. Apalagi saudara, mereka berjalan saudara di padang gurun 40 hari, nggak ada pasar tradisional, nggak ada supermarket, tapi pagi makan roti, sore makan daging burung. Saya percaya mereka gemuk-gemuk semua. Memang orang gemuk itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama diberkati, dan kemungkinan yang kedua mengambil berkat orang, saudara-saudara yang terkasih. Saya percaya bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang suruh, Tuhan proteksi, percaya. Tuhan jaga kita, saudara yang terkasih. Nah, sepatu mereka itu saudara yang terkasih dipakai berapa lama? Bukan 1 tahun, 2 tahun, 40 tahun. Nggak pernah diganti-ganti. Ini sepatu tenis saya, saudara yang terkasih. Ini mahal ini harganya, saudara-saudara yang terkasih. Dibandingkan dengan yang murah maksud saya, saudara. Jangan senang dulu. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dulu saya pakai sepatu yang harganya nggak terlalu mahal. 3 bulan sudah rusak. 3 bulan sudah rusak karena kita main tenis itu keras, saudara yang terkasih, dan di bawahnya bisa hancur cepat. Tapi orang Israel luar biasa loh. 40 tahun gak ganti-ganti. Kalau saya punya banyak uang, saya akan bikin pabrik sepatu mereknya Israel. Saya percaya orang Manado banyak beli. Orang Papua banyak beli saudara. Orang Ambon banyak beli saudara yang terkasih. Mereknya Israel, Bapak Ibu yang terkasih. Teman-teman yang saya kasihi. Proteksi dari Tuhan itu ya dan amin. Percaya. Proteksi dari Tuhan itu ya dan amin. Percaya sama saya. Dia Allah yang luar biasa. Kami ambil sebuah rumah saudara-saudara yang terkasih di daerah Pamulang namanya. Pinggiran kota Jakarta Selatan. Nah waktu itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, cicilannya adalah 750.000. Gaji saya di persembahan dari gereja 1 juta. Tapi kemudian tahun 97, 98 puncak krisis moneter saudara yang terkasih. Cicilannya menjadi 1,5, gaji tetap 1 juta. Akhirnya bunga berbunga sampai 40 juta saya punya hutang. Saya datang kepada kepala cabang, saya bilang, Pak berikan saya waktu 2 minggu, saya mau pindah. Karena saya gak bisa lagi bayar rumah. Lalu dia bilang begini, Pak, Bapak pernah khotbah di gereja kami. Oh saya bilang apa? Bapak bilang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Betul, itu betul. Ayat itu gak bisa dirubah, ayat itu betul. Tapi kenyataannya saya punya banyak hutang dan saya gak mau berhutang lagi. Saya pindah saudara. Lalu dia bilang, enggak, nanti coba dulu. Lalu akhirnya saudara-saudara yang terkasih, saya kemudian di waktu-waktu itu lagi menunggu, saya diundang jadi MC perkawinan sekalian nyanyi di sebuah hotel. Saudara-saudara, MC perkawinan itu pekerjaan paling enak. Duitnya lebih banyak dari pengkhotbah, saudara-saudara yang terkasih. Dan biasanya saudara, begitu sudah mau 5 menit, ada orang di depan pintu situ loh. Mari saudara-saudara kita berdiri di sekitar karpet merah. Karena 2 orang yang paling berbahagia malam hari ini akan memasuki ruangan. Siapa yang belum nikah angkat tangan? Yang belum nikah, belum nikah, ya belum nikah. Ini sudah nikah semua nih? Belum married, belum nikah. Nah saya mau cerita bagaimana caranya supaya Anda pastikan bahwa orang yang datang itu bawa kado. Ada caranya, saya kasih tahu Anda ya. Jadi kalau Anda bikin di gedung ini, bikin beberapa pintu kecil masuk. Ya, pintu kanan tamu laki-laki, pintu kiri tamu perempuan. Ya, bikin lagi saudara kayak horden begitu pintu kecil, lalu masuk lagi. Tamu yang diundang oleh pengantin laki-laki sebelah kanan, tamu yang diundang pengantin perempuan sebelah kiri. Begitu 1, 2 pintu lagi terakhir, saudara yang terkasih. Pintu yang kanan adalah yang membawa kado, yang kiri yang tidak membawa kado. Nah, begitu kanan yang bawa kado langsung dekat pelaminannya. Yang tidak membawa kado langsung di jalan raya. Pulang lagi saudara yang terkasih.
Ya, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Saudara, ada proteksi, ada perlindungan, percaya sama saya. Jangan pernah takut, karena itu waktu kami menikah, wah saudara-saudara yang terkasih, akhirnya saya jadi MC perkawinan. Waktu itu nggak jadi. Anda ingat pertempuran di Ketapang namanya, saudara-saudara, di Jakarta dulu ada gereja Kristus, gereja apa itu kena, gereja Katolik kena karena ada pertempuran antara preman-preman dan orang kampung di situ. Malam hari itu orang hitam dicari. Saya lihat kulit saya sebenarnya tidak terlalu hitam juga. Waktu datang ke tempat acara itu nggak ada orang. Dari 1000 orang itu hanya sekitar 100 orang yang adalah keluarga. Akhirnya acaranya tidak jadi. Tapi waktu saya pulang, saudara yang terkasih, 3 hari, mereka tanya, Pak, nomor rekeningnya minta. Loh, kan acaranya nggak jadi. Nggak apa-apa, Pak, karena Bapak sudah ikut rapat, sudah ikut menyiapkan acaranya, dan walaupun nggak jadi kami tetap kirim. Mana ada di dunia ini Anda nggak kerja orang bayar Anda, kecuali karena kasih karunia daripada Tuhan. Karena itu saya terlalu yakin, terlalu percaya, saudara yang terkasih, Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kami. Tuhan nggak pernah tinggalkan kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, minta maaf ya, saya kasih tahu aja ya, istri saya hari Jumat kemarin ulang tahun, ya, istri saya tanggal 5. Dan kemarin saya ulang tahun, saudara yang terkasih. Kenapa saya nggak kasih tahu Anda dari awal? Saya takut Ibu Gembala menyiapkan hadiah. Saya takut, saya khawatir saudara-saudara yang terkasih. Saya khawatir saudara. Jadi itu Bapak Ibu yang terkasih. Tapi dengar, ulang tahun kami dekat saudara. Dan nggak terlalu banyak orang yang saya nggak upload. Saudara saya ulang tahun, ya, ada beberapa orang saja. Tapi ada satu bapak, seorang pembesar dari sebuah perusahaan besar, saudara-saudara yang terkasih. Dia WA saya, selamat ulang tahun dan seterusnya. Lalu nggak enak di ujungnya, saya buka lagi klik. Kok bapak ini emosi sekali. Dia transfer sesuatu kepada saya. Emosi banget bapak itu, saudara yang terkasih. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Saya mau bilang, proteksi Allah luar biasa. Ada banyak hal yang kita saksikan. Kalau Anda juga bersaksi, pasti Anda pasti mengakui bahwa Tuhan itu memproteksi Anda. Berjalan aja sama dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maksud saya selanjutnya kita melihat bahwa Tuhan itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu di Mara dan Elim, waktu mereka mau minum air, airnya pahit. Musa cuma melemparkan sepotong kayu, air yang pahit itu berubah menjadi manis. Kalau ada Tante Manado di situ, dia beli es batu, dia jual es teh manis, saudara yang terkasih. Sedap sekali, untung besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itulah Tuhan. Jadi saudara lihat baik-baik, berjalan bersama dengan Tuhan ada proteksi. Anda anak-anak muda yang main musik, Anda anak muda yang nyanyi, anak muda yang mengambil bagian dalam pelayanan, jangan takut, masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, semua ini punya Dia. Apatah lagi hal-hal yang sifatnya sementara, nyawanya saja diberi kepada kita. Tadi pagi saya mau, apalagi sesuatu yang sementara. Karena itu teman-teman yang terkasih, anak muda, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan ada perlindungan. Tetapi yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Ada banyak orang senang cuma dengar berkat. Ada senang banyak orang cuma dengar saudara-saudara ditolong. Tapi enggak, ada banyak orang yang tidak siap untuk kemudian Tuhan izinkan untuk ada persoalan. Saudara jangan lupa, persoalan dan masalah kalau Anda di dalam Tuhan, itu merupakan universitas yang Tuhan dirikan. Supaya Anda makin melihat kuasa Tuhan yang makin hebat dalam hidup Anda. Saya dulu pernah dioperasi jantung tahun 2008. Dikasih 1 ring. Kalau orang tanya, Bapak kenapa bisa sakit jantung? Karena saya punya jantung. Itu jawabannya. Kalau nggak punya jantung, nggak akan pernah sakit jantung, saudara yang terkasih. Dikasih 1 ring, saudara-saudara yang terkasih. Lalu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya kemudian, saya dulu olahraga, saya masih sekarang masih olahraga. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu ring itu dikasih, saya pikir wah selesai. Orang bertanya, ring itu kan mesti di tangan, kenapa di jantung? Saudara-saudara yang terkasih, tapi saya tetap percaya Tuhan pasti tolong saya. Dan waktu saya treadmill di seorang ahli jantung, saudara, saya lari, saudara yang terkasih, terus naik, dia nanjak, naikin terus. Dan dia bilang, Pak Henry seperti nggak pernah sakit jantung. Saudara, teman-teman pemusik, saya studi teologi dan studi musik gereja. Jurusan saya adalah jurusan vokal, jadi saya ngajar orang nyanyi. Ya kalau saya dengar orang nyanyi, saya tahu kira-kira apa yang mesti diperbaiki. Gitu ya, saudara yang terkasih. Iya ya, begitu saya dengar, oke ini. Tapi saudara yang terkasih, saya senang dengan anak muda yang bergairah. Karena nyanyi itu yang pertama semangat dulu, percaya diri dulu. Kalau Anda percaya diri, orang nggak percaya Anda, nggak apa-apa. Yang penting Anda sendiri percaya diri Anda. Itu urusan orang, saudara yang terkasih. Iya, ini lagu, ini pita suara ini, saudara yang terkasih. Nggak boleh diistirahatkan. Harus nyanyi terus. Teman-teman saya, teman-teman musik tanya, kok lu bisa ya? Lu khotbah terik-terik tapi masih bisa nyanyi juga. Suara lu nggak rusak? Nggak tahu gue. Yang gue tahu, suara ini Tuhan kasih, gue mau kasih ke Tuhan. Saudara tahu saya kenapa nyanyi setiap kali sebelum khotbah? Ada seorang ibu gembala, dia sudah meninggal, orang tua dari Pak Yuda Mailool.
umurnya 80 tahun lebih, saudara, di sebuah gereja terbesar di Cirebon. Dia bilang sama saya begini, Henry, kamu ingat loh, sebelum kamu khotbah, nyanyi. Karena dalam pujian bisa jadi berkat juga bagi orang. Dan saya masih ingat waktu kami masih remaja dengan Pak Budi di Bogor. Saudara-saudara yang terkasih, saya rajin Biston jam 6 pagi. Oh, rajin sekali saya. Lalu kemudian Pak Gembala waktu itu Pak Tambunan namanya, sudah almarhum. Dia minta saya nyanyi, lalu saya nyanyi lagu itu. Lagu yang sudah lama sekali. Kalau saya nyanyikan lagu itu, anak saya bilang, Bapak ambil ambulans. Karena sudah lama sekali, sudah almarhum lagunya. Hidup yang putus asa tak berarti. Oh, itu kata-katanya bagus sekali tentang salib Yesus. Dan saya lagi nyanyi, tiba-tiba seorang ibu di sana nangis. Dia nangis. Lalu wakil gembala namanya Pak Om Sugiantono, saudara, jemput dia dan kemudian bawa dengan Mami Els, bawa ke pastori, dilayani, terima Tuhan Yesus. Oh, jadi teman-teman, Anda nyanyi pun orang bisa diberkati. Makanya jangan asal-asalan. Saudara cuma bilang, ini lagu so biasa, DP akor cuma ke situ. Irama kan begitu. Sudah nyanyi, sudah nggak usah pakai latihan. Udah nyanyi. Beda, saudara yang terkasih. Dengan Anda menyiapkan hati Anda. Tuhan mau kita bersungguh-sungguh, saudara. Bukan berarti, saudara yang terkasih, di depannya kita barangkali nyanyi nggak fals, khotbah, bukan berarti mulus terus. Tetapi saya percaya kalau kita siapkan dengan hati, pembelaan Tuhan ada di sana. Saudara, ada persoalan, ada masalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang tadi di masa dan Meriba, Bapak Ibu yang Mara dan Elim itu, saudara-saudara yang terkasih, air mau ada tapi pahit. Kalau ini nggak ada air sama sekali. Lalu mereka bilang, Musa, kamu mau bunuh kami, anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan satu orang, dua orang. Anda barangkali kenal dengan dulu karateka namanya Advent Bangun. Dia dan 4 atau dan 5. Wah, kakinya besar sekali. Dulu saya suka nonton karena salah satu sepupu saya juga karateka. Kalau pertandingan dia pernah tendang orang, tempurung ini pindah ke sini, saudara. Tak, dia begitu, saudara yang terkasih. Tapi Advent Bangun walaupun dia dan 5, kalau dia lawan orang Manado dan kawan-kawan, lari dia, saudara yang terkasih. Lari dia. Saudara lihat ke belakang itu, saudara. Dia lari. Saudara yang terkasih, Musa itu bukan cuma dan 5, bukan cuma dan kawan-kawan. Ini dan satu kampung, satu negara, jutaan orang. Mau jadi bubur Manado ngana dapat. Tapi saudara-saudara, Musa itu, saudara-saudara yang terkasih, dia tidak mau berdebat loh. Mereka bilang, mereka cari kesalahannya. Nah, memimpin jemaat itu nggak mudah loh. Memimpin orang itu nggak mudah, saudara. Nggak mudah. Apalagi di dalam gereja itu sukunya macam-macam. Wah, itu nggak mudah. Saya pernah dengan istri pimpin satu gereja di daerah Bogor. Nggak besar gerejanya. Kalau Natal itu 70 orang. Berarti kalau nggak Natal, potong 60%. Saudara, itu jumlahnya, saudara yang terkasih. Ya, kan biasanya begitu orang kalau Natal banyak orang. Begitu nggak Natal, sedikit. Makanya saya mau supaya saya ada ide tiap bulan ya kita bikin Natal ya biar banyak orang, saudara yang terkasih. Lalu kita rapat, berhentinya di angka-angka kecil, jam 1, jam 2, hebat sekali. Begitu sudah siap melayani, sudah, oke kita doa ya, siap melayani, oke doa sama-sama nyanyi doa. Begitu keluar, saya dari belakang masih ada di motor ngobrol. Tadi kita mau ngomong itu, tapi Bapak itu ngomong terus. Semuanya, ini masih rapat. Oh enggak Pak, sudah selesai, kata mereka. Saudara yang terkasih, rapat doang banyak, kerja kagak ada. Saya berdoa supaya kita bukan orang yang banyak ngomong tapi banyak kerja, banyak melakukan, banyak berbuat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah sebabnya persoalan, ada masalah, jangan saling menyalahkan. Saudara-saudara, persoalan dan masalah kalau itu Tuhan izinkan, berarti ada maksud di dalamnya. Supaya kita lebih naik lagi anak tangga yang seterusnya. Kalau orang naik lift sama orang naik tangga itu berbeda. Kalau saya naik lift dari lantai 1, saya ke lantai 5, saya nggak pernah kuasai lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Tapi kalau saya naik tangga, saya tahu lantai 2, 3, dan 4. Artinya proses Tuhan kepada kita, Tuhan mau supaya kita jangan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, air-air begitu, saudara kaleng-kaleng. Jangan, saudara yang terkasih. Kita adalah orang yang kuat. Saudara yang terkasih. Orang yang saudara dalam persoalan gak cengeng, gak bilang sudahlah pindah sajalah. Masa cuma akor salah sedikit tuh bilang, mana sih tadi kita suruh modulasi karena gak naik-naik. Bagaimana kan kita suruh latihan begitu. Lalu pemusik bilang, kalau begitu sudah kita juga kasih tinggal di gereja. Memang mau bikin apa? Waduh, saudara yang terkasih, enggak gitu. Anak-anak Tuhan, bagus itu ayat-ayat yang tadi kita dibaca, nggak berbantah-bantah, saling mengasihi. Aduh, hidup ini cuma sekali, Bapak Ibu yang terkasih. Indah sekali kalau kita dalam hidup ini, orang lihat kita dan selalu jadi berkat. Orang bilang begini, kalau saya ketemu Bapak, wah
iman saya makin kokoh. Kalau saya ketemu Bapak saya makin rajin. Saudara, kalau kita jadi berkat sama nggak jadi berkat itu gampang. Kalau kita jadi berkat orang lagi kumpul kita nggak ada, orang bilang aduh sekarang sayang Samuel nggak ada, itu rasa ada sesuatu yang hilang. Itu orang suka kita. Tapi kalau kita kumpul, orang kumpul terus kita datang, orang bilang bubar, si Rese udah datang. Itu kacau itu saudara yang terkasih. Karena itu jadi anak Tuhan yang nggak cengeng, nggak mempersalahkan satu dengan yang lain. Musa, saudara-saudara yang terkasih, di dalam ayat yang keempat, saudara, dia nggak persalahkan orang. Musa nggak bilang kenapa? Kalian mau balik ke Mesir, balik aja. Kalian itu cuma budak. Saya ini putra angkat putri Firaun. Saya sudah merasakan kenyamanan, ketentraman, kedamaian. Kalian cuma budak, mau pulang. Musa nggak ngomong begitu. Alkitab berkata, maka berseru-serulah, cry out, dia berteriak sama Tuhan. Anak Tuhan itu kalau ada persoalan, jangan cerita-cerita orang, cerita sama Tuhan. Karena Tuhan pasti tahu paling baik. Menangislah dengan Tuhan. Saya pernah diperlakukan dengan istri dalam sebuah pelayanan yang sangat tidak adil. Saudara-saudara yang terkasih, kami melayani Bapak Ibu yang terkasih, tapi kemudian gaji saya tiba-tiba dipotong. Dipotong 10%, dipotong 20%, dipotong 30%, dipotong 50% tanpa penjelasan apa-apa. Waktu rapat saya nggak disertakan. Lalu dalam rapat itu ada teman saya bilang begini, Pak mau tanya Pak, kok Pak Henry gaji itu nggak dikasih tahu kalau ada sesuatu. Kayaknya dia mau keluar, biar aja karena itu yang kita mau dia keluar. Dan akhirnya saya keluar. Jujur, saya waktu itu marah banget. Anak saya itu bedanya 19 bulan. 1 tahun 7 bulan saudara yang terkasih. Anak saya yang masih kecil itu yang 1 tahun lebih dan 2 tahun lebih itu. Saya sama istri bisa terpaksa puasa karena gak punya uang. Tapi anak-anak kami itu gak bisa disuruh paksa puasa. Bisa mati mereka saudara. Karena itu saya jengkel, saya marah sekali. Saya pikir mata udah gelap. Tapi Tuhan kemudian dalam satu malam kita nyanyi. Kita mau doa, gak bisa doa. Lalu Tuhan bilang begini, kamu khotbah tentang pengampunan, kamu khotbah tentang mengasihi. Mana itu? Mana? Lalu saya nangis dan saya bilang, saya pegang tangan istri saya lalu kami nyanyi. Aku berserah. Nyanyi, nangis dan sambil nangis. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, lalu kemudian saya mulai doa. Mau nyebutkan, saya mau ngampuni nama orang itu. Lidah saya seperti keluh. Bila Tuhan tolong saya. Dan ketika saya sebutkan nama orang itu, beban berat terlepas dari pundak saya. Dan sejak hari itu Tuhan buka pelayanan saya secara ajaib. Jangan pernah ada hati yang mendendam satu dengan yang lain. Tapi hati yang saling menerima satu dengan yang lain. Saudara, bukan berarti kalau hari ini teman kita salah, maka dia nggak bisa dibenarkan lagi. Dan bukan berarti bahwa Anda akan bisa benar terus. Tapi Anda bilang sama dia, friend bangkit. Yuk kita sama-sama. Ayo, kalau kamu nggak kuat ada saya yang bisa menopang kamu. Mari kita menuju. Jalan kita masih panjang. Dan ada Tuhan yang memimpin kita. Jalan sama dia. Kita sampai sama-sama. Jangan puas sendirian. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda main bola, malam ini Belanda kan menang ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang main bola itu 11 orang. Nggak ada saudara. Yang kiper itu begitu diserang, dia bilang sudah kita keluar aja. Terserah mau saya masuk berapa kita keluar. Nggak ada. Dia tetap bertahan di sana saudara. Semua orang itu saudara yang terkasih, ada karunia yang Tuhan kasih kepada dia. Dan kalau karunia itu Anda jalankan, Tuhan tambah lagi. Dalam Alkitab itu ada 14 karunia rohani yang diberikan. Kalau Anda setia sama satu karunia, Tuhan berikan karunia rohani yang lain. Berikan lagi. Untuk apa karunia rohani itu? 2 hal. Untuk memuliakan Tuhan yang pertama, dan untuk membangun tubuh Kristus. Karena itu orang yang harusnya dipakai oleh Tuhan makin rendah hati, makin gak sombong, makin gak cari-cari kameramen, handphone man, iPad man, dan apa man saja saudara. Gak cari-cari saudara-saudara yang terkasih. Karena apa? Semuanya untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Karena itu saya percaya setiap orang ada prosesnya. Kita gak sempurna gak apa-apa. Seorang opah, dia baru belajar bahasa Inggris, tinggal di Jakarta. Dia masuk toko, dia bersenggolan dengan orang barat. Dia praktekkan Inggrisnya. I'm sorry sir. Lalu orang baratnya bilang I'm sorry too. Dia dalam hati, kenapa minta maaf 2 kali? Kita cuma 1 kali, kenapa dia 2 kali? Lalu dia berbalik, I'm sorry 3 katanya. Lalu orang bulenya berkata, what are you sorry for katanya. Lalu dia berbalik lagi, I'm sorry 5 katanya. Lalu dia berkata, are you sick? 7 sir katanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita gak sempurna, betul. Kita ini gak sempurna. Tapi gak apa-apa dalam ketidaksempurnaan itu, kalau Anda tetap setia dalam Tuhan, Anda pasti dianggap.
perhatikan saya baik-baik. Kalau Anda punya masalah, kalau ini radius keberkatan daripada Tuhan, radius keberkatan. Kalau punya masalah, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Anda tinggalkan Tuhan, makin banyak masalah. Kalau Anda di dalam sini selama ada Tuhan, maka radius keberkatan itu tetap melingkupi Anda. Tetap Tuhan perbaiki. Jangan jauh dari Tuhan, Pak. Jangan. Hidup kita ini singkat. Nah, anak-anak muda sama orang tua, jangan pernah mendikotomikan, saudara yang terkasih, dua usia ini. Saya khotbah di Malaysia satu ketika dan saya bilang begini, orang tua tanpa anak muda tidak bisa meneruskan sesuatu. Kan dia akan selesai juga hidupnya. Tapi anak muda tanpa orang tua tidak tahu bagaimana memulai sesuatu. Ada teman satu orang Manado, dia bilang satu kali ada orang Manado dikirim sama papanya kerja di Korea, papa mamanya. Lalu dia beli ginseng, obat awet muda. Dia kirim pada DP papa, DP mama. Dia bilang, papi, mami, ini minum tiap hari ya. Kalau minum satu hari secara teratur, umur berkurang dari 2 bulan. Jadi 6 hari umur berkurang 12 bulan, 1 tahun 1 minggu. Hari Minggu puasa, gereja. Lalu saudara yang terkasih 1 bulan umurnya berkurang berapa? 4 tahun. 3 bulan umur berkurang 12 tahun. Dia pulang ke Manado, dia lihat betul maminya muda. Yang umur 40 tahun itu saudara, yang 50 tahun itu sudah 12 berkurang 38. Wipers muda sekali. Dia bilang, mami kok mami muda sekali. Ya kan gana yang kirim doi obat awet muda. Mami minum dengan teratur. Dalam 1 minggu 6 hari, hari Minggu mami ndak minum. Jadi muda. Maminya lagi gendong bayi. Terus itu siapa bayi laki-laki? Ini papi, dia minum sekaligus obat. Jadi bayi dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu cuma cerita. Kita orang semua akan jadi tua, saudara. Tapi tua yang bersemangat bagaikan Kaleb yang tenaganya masih tetap ada, saudara. Oh, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mimbar ini cukup tebal bukan untuk dipukul, saudara. Saya pernah khotbah di Jakarta, di daerah kota, saya pukul mimbar pecah, nggak pernah diundang lagi sampai sekarang, saudara. Tapi yang saya mau ngomong, anak muda nggak boleh berkurang semangat. Kalau nyawa saja kita sudah ditebus, apatah lagi hal yang lain. Be faithful until death and I will give you crown of life. Setialah sampai mati. Di bahasa Inggris lama saya hafal ini, hafal juga. Setia sampai mati, Tuhan memberikan mahkota kehidupan. Ayat 5 berkata, berfirman Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel, bawa juga di tanganmu tongkat. Sekali lagi, pelayanan itu nggak bisa seorang diri. Musa, walaupun engkau belajar manajemen, engkau belajar kepemimpinan, engkau lebih hebat dari segalanya, tapi orang-orang tua itu engkau ajak, karena engkau nggak bisa sendirian. Perlu sahabat, perlu teman, ya. Jangan teman makan teman, jangan, saudara yang terkasih ya. Perlu teman yang baik, yang jujur, saudara. Bersama-sama kita maju, saudara yang terkasih. Tapi Tuhan bilang bawa juga tongkat yang ada di tangan. Karena apa, saudara yang terkasih? Tongkat itu walau cuma tongkat, di tangan Tuhan menjadi berbeda. Satu kali waktu saya baru menikah dengan istri saya gabung dengan pendeta Yusuf Roni. Lalu saya dipercayakan untuk pegang pelayanan praise and worship. Ada sekitar 70 orang singers, ada 3 grup band profesional yang saya rekrut dari rumah ke rumah, bicara mereka secara pribadi untuk mereka ngerti apa itu pelayanan, doakan mereka dan seterusnya. Karena nggak sembarang loh, biarpun Anda jago yang mainnya luar biasa, kalau Anda nggak kenal Tuhan, kering mainnya, saudara yang terkasih. Karena itu saya ngomong sama mereka, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu kali kami mau pergi ke Palembang. Waktu rapat-rapat itu ada sekitar 40 pengusaha. Mereka ada punya bolpen yang hampir sama rata-rata. Ada warna merah marun, ada yang hitam, lalu kemudian di atasnya ada putih-putihnya. Saya nggak ngerti bolpen apa waktu itu. Malu baru pulang kuliah dari Jogja. Saya tanya ke toko, mahal sekali bolpennya. Saudara yang terkasih, saya pengen punya bolpen itu, tapi nggak bisa. Lalu saya ke sebuah emperan toko di terminal Blok M, saya beli yang warnanya merah marun. Tapi putih-putihnya nggak ada. Saya pikir pakai apa? Tip X. Lalu saya pakai Tip X beberapa kali. Lalu kemudian saya yakinkan diri saya, ini persis bolpen itu. Waktu kami mau ke Palembang, pesawatnya delay 2 jam. Di ruang tunggu seorang majelis tua lihat saya dan berkata, Pak Henry sekarang diberkati. Maksud Bapak apa? Bapak pakai Montblanc sekarang. Saya buru-buru tutup, saudara. Saya bilang bisa aja. Karena saya takut ketahuan kan, saudara yang terkasih. Lalu saya tutup buru-buru. Montblanc itu bahasa Perancis, gunung putih. Saudara-saudara yang terkasih. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu saya tutup begini dan arah pembicaraan sudah ke topik lain, saya lepaskan perlahan-lahan. Seorang majelis muda, tinggi dia. Lalu dia nggak ngomong apa-apa, cuma tangannya begini. Lalu dia ambil dan dia bilang, Montblanc kok garisnya tidak teratur, saudara. Lalu dengan kukunya dia buat terkelupas semua, saudara. Karena itu Tipex. Tapi seorang bapak yang punya 3 Montblanc, dia cabut 1. Pak Henry, ini saya kasih 1 untuk bapak. Tapi bukan poin itu yang saya mau katakan. Yang saya mau bilang begini, bolpen itu walaupun dia mahal, kalau dia nggak dipakai, dia nggak jadi berarti.
Tapi walaupun bolpen itu murah, kalau dia pakai dia jadi berarti. Dengar baik-baik, Anda dan saya berarti karena Tuhan mau memakai kita. Jangan lupa itu saudara. Jadi Anda main drum, Anda berarti saudara-saudara yang terkasih. Main gitar, main bass gitar, main keyboard. Kita berarti semua yang pegang kamera. Semua yang di belakang. Media, saudara yang terkasih multimedia. Soundman, semua kita berarti. Yang terima tamu berarti semua. Kita ini satu tim. Yang di dalam tangan Tuhan kita menjadi hebat. Dan Musa, saudara yang terkasih. Dia cuma menyentuh batu itu. Saudara, dia memukul batu itu. Dari dalam batu keluar air. Tanya sama orang yang ahli, saudara yang terkasih. Pukul batu kok air bisa keluar. Tapi bukankah Tuhan pencipta? Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar. Ketika dia buat percobaan sampai ribuan kali. Dan sesudah dia berhasil, banyak orang tepuk tangan untuk dia. Tapi dia berkata, gak perlu bertepuk tangan untuk saya. Karena saya tidak menciptakan sesuatu. Saya hanya menemukan sesuatu yang sudah ada. Allah Bapa kita di surga, Dia pencipta. Dulu saya pengen istri saya itu pemain keyboard. Jadi kalau sebelum saya khotbah saya nyanyi, enggak perlu kasih tahu lagunya. Dari cara saya berjalan dia sudah tahu lagu apa. Karena istri saya kan, istri saya orang Sunda, enggak terlalu bisa nyanyi saudara-saudara yang terkasih. Tapi Tuhan bilang, Henry, karena kamu kijang, cocok dapatnya Panther. Kecuali kamu BMW, dapatnya Mercy, saudara yang terkasih. Tidak apa-apa Bapak Ibu yang terkasih. Maksud saya, tidak semua apa yang kita minta Tuhan kasih. Tapi apa yang Tuhan kasih, pasti itu sesuatu yang berguna. Gereja ini Tuhan yang kasih. Dan saya percaya gereja ini berguna bagi Anda. Bertumbuh imanmu, kokoh dengan Tuhan. Dan berjalan terus tanpa lihat kiri kanan. Dunia boleh berubah. Tapi saya tahu janji Tuhan tidak pernah berubah untuk kita. Dunia boleh menjanjikan apa, tapi kemudian menuntut sesuatu. Tetapi Kristus dia memberikan sesuatu dengan cuma-cuma. Dia hanya bilang, setialah sampai mati. Supaya satu ketika dia berkata, masuklah hambaku yang setia. Masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Kita nggak tahu kapan Tuhan jemput kita. Jangan Anda berkata bahwa kalau umur so tua baru mau mati. Enggak. Jangan pernah Anda bilang sama opa atau oma di gereja, opa umur berapa? 69, tahun depan opa lewat. Belum tentu saudara yang terkasih. Karena kalau Anda lihat di kuburan saudara yang terkasih, kuburan ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Menunjukkan tidak ada satu manusia bisa merekayasa usia. Tapi selama kita hidup, mari beri yang terbaik.